Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi menghadirkan diri dalam majlis ilmu, yaitu tentang doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat bagus untuk kita amalkan. Termasuk doa hari ini, yaitu doa mohon agar Allah beri kita sikap benar senantiasa, redha senantiasa dalam semua keadaan. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik, restunya, izinnya, agar kita boleh bersikap benar dan redha dalam semua keadaan. Ini doanya. Kita bacakan doanya dulu. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqq fir ridha wal ghadab wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yanfad wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka badal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatun muhtadin. Kelihatannya doa ini agak panjang, tapi sebenarnya tidak panjang kalau kita faham maknanya. Sebab semua permohonan dalam doa ini cukup komprehensif, menyeluruh, lengkap. Coba perhatikan terjemahan doa. Ya Allah, dengan ilmu pengetahuan-Mu terhadap perkara ghaib dan dengan kuasa-Mu terhadap semua makhluk, hidupkanlah aku
selagi menurut pengetahuanmu hidup itu baik bagiku. Dan matikanlah aku selagi menurut pengetahuanmu kematianku itu baik bagiku. Ya Allah, aku mohon kepadamu perasaan takut kepadamu. Apakah ketika aku bersendirian atau ketika aku berada di khalayak ramai. Aku mohon kepadamu agar aku senantiasa berkata benar. Apakah ketika aku sedang reda atau ketika aku sedang marah atau murka. Aku mohon kepadamu agar aku bersikap sederhana ketika aku hidup susah atau ketika aku hidup kaya raya. Mohon ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bersikap sederhana. Tak kira aku kaya, apalagi ketika aku hidup susah. Aku mohon kepadamu nikmat yang tidak akan berakhir. Aku mohon penyenang hati yang tidak putus, qurrata a'yun, yang tak putus-putusnya. Agar hatiku senang saja melihat zuriatku, melihat keturunanku. Aku mohon kepadamu keselesaan hidup setelah aku mati. Aku mohon kepadamu kelezatan ketika melihat wajahmu, ya Allah. Kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa rasa susah dan menyusahkan. Juga bukan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapat memberi petunjuk kepada orang lain dan termasuk orang-orang yang layak mendapat petunjuk daripadamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekarang penjelasan tentang doa ini. Doa ini, doa yang dibaca dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Amir bin Yasir. Ceritanya begini. Bagus juga kita tahu ceritanya. Pada suatu hari, Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir menjadi imam. Diikuti oleh ramai makmum dari kalangan sahabat. Akhaffaha, Ammar sebagai imam, dia melakukan salat secara ringkas. Tidak berpanjang-panjang. Wa ka'annahum angkaruha. Para sahabat seolah-olah ingin menegurnya, Yasir bin Ammar, karena salatnya sebagai imam terlalu ringkas. Faqala, lalu berkatalah Ammar bin Yasir, alam utimmar ruku'a was sujud? Apakah kamu dapati rukuk dan sujudku tadi itu tak sempurna?
tidak tumaknina. Apakah begitu? Itu tanya Yasir bin Ammar sebagai imam. Sebab dia perasan seolah-olah para jamaah makmum tidak puas hati dengan cara salatnya yang ringkas. Qalu bala. Salatmu sempurna, wahai Ammar bin Yasir. Lalu Ammar pun menjawab, amma anni da'autu fiha du'ain amma da'autu fiha bidu'ain kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Ketika aku sujud tadi, aku baca doa yang diajar oleh Nabi kepada aku. Lalu Ammar pun bacalah doa yang kita bacakan tadi. Yang menurut ukuran kita terlalu panjang. Barangkali kalau kita sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lagi ringkas. Tapi Ammar bin Yasir baca doa tadi. Selain doa Subhana rabbiyal a'la paling kurang 3 kali, beliau tambah lagi dengan doa itu. Itu pun oleh para sahabat dikatakan bahwa Ammar bin Yasir salatnya terlalu ringkas. Sebabnya Ammar bertanya, apakah kamu kira salatku tadi tidak sempurna, rukuk dan sujudku? Semua sahabat menjawab, sempurna. Tapi Ammar bin Yasir perasan, seolah-olah mereka mengingkari apa yang Ammar buat. Lalu Ammar pun jelaskan, doa yang aku baca dalam sujud tadi itu doa yang diajar oleh Nabi. Hadirin dan hadirat, itu latar belakang adanya doa ini. Ammar bin Yasir bukan sembarang orang. Beliau termasuk orang pertama memeluk Islam setelah Abu Bakar, Khadijah dan Ali. Beliau orang yang luar biasa. Pernah mendapat gelaran berbagai-bagai gelaran baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun tashtaqu ilaihimul jannah." Ada 3 orang syurga itu sangat merinduinya. Ada 3 sahabat-sahabatku yang syurga sangat-sangat merindukan mereka. Merindu akan kedatangan mereka. Siapa mereka? Sayyidina Ali, Salman Al-Farisi, dan Ammar bin Yasir. Allahu Akbar. Ammar bin Yasir termasuk salah seorang sahabat Nabi yang mati syahid dalam peperangan. Beliau pernah disiksa dengan siksaan yang luar biasa oleh orang-orang musyrikin Makkah. Ibunya bernama Sumayyah.
bin Khayyat. Bapaknya bernama Yasir. Sumayyah ibunya, ibu Ammar. Beliau adalah wanita pertama yang mati syahid. Dibunuh oleh Abu Jahal secara kejam dengan menusuk pedangnya ke hati Sumayyah. Bapaknya Yasir, bapa Ammar, juga mati syahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu keadaan orang-orang dahulu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi. Itu sebabnya menjadi amalan Ammar bin Yasir doa ini, yang apabila kita perhatikan dengan cermat, doa yang sangat-sangat lengkap. Oleh sebab itu, usahakan supaya kita hafal doa ini. Kalau tidak dalam sujud pun, di luar salat. Lebih-lebih lagi sepertiga akhir malam, doa. Kalau tak hafal pun baca. Yang penting kita faham maknanya. Hadirin dan hadirat, secara ringkas, Ustaz ingin jelaskan. Ini adalah di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup lengkap, komprehensif, dan doa ini sangat cepat dikabulkan oleh Allah. Karena doa ini disertakan dengan tawassul, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. Sehingga doa seperti ini bila kita baca, cepat dikabulkan oleh Allah. Mari kita lihat satu demi satu. Pertama sekali kita minta kepada Allah, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, aku bertawassul dengan ilmu-Mu yang ghaib. Allah punya ilmu, punya pengetahuan bukan hanya terhadap yang nyata, zahir, alaniyah, tapi juga segala yang tersembunyi, yang ghaib. Allah tahu segala-galanya. Ini maknanya kita bertawassul kepada Allah dengan sifatnya, ilmunya yang luar biasa. Yang kedua, wa qudratika 'alal khalq, dan kemampuan-Mu untuk mencipta apa saja yang Engkau kehendaki. Di sini ada dua tawassul. Bersama pertama dengan sifat Allah, ilmu pengetahuannya. Yang kedua, kita bertawassul dengan kodrat atau kuasanya Allah mencipta segala sesuatu. Setelah kita bertawassul kepada Allah dengan ilmunya yang maha luas, zahir dan batin, dengan kekuasaannya dalam penciptaan, lalu kita mohon pada Allah, ahyini ma alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku ini. Maknanya panjangkanlah usiaku ya Allah. Selagi perpanjangan usia itu baik bagiku. Wa tawaffani idza alimtal wafata khairan li. Sebaliknya, wafatkan aku, matikan aku ya Allah, sekiranya kematianku itu baik bagiku. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Itu sebabnya kita bertawassul dengan ilmu Allah. Allah tahu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tidak sedikit pun tersembunyi dalam ilmu Allah. Oleh sebab itu kita bertawassul dengan ilmu Allah. Mengapa di sini disebut bi'ilmikal ghaib? Aku bertawassul dengan ilmu-Mu yang ghaib. Yang ghaib yang tidak nampak. Ini memberi isyarat lebih-lebih lagi lah yang nyata dan nampak. Lagilah Allah tahu. Dan yang kedua, kita bertawassul dengan kodratnya, kekuasaannya. Kemudian kita minta, atas dasar ilmu dan kodratmu itu, hidupkanlah aku, panjangkanlah usia aku, sekiranya perpanjangan usia ini baik bagiku. Dan matikanlah aku, ya Allah, sekiranya kematian itu baik bagiku. Maknanya, kita serah bulat-bulat kepada kehendak Allah. Yang penting bagi kita, panjang usia ke, pendek umur ke, pokoknya yang terbaik. Kita tak tahu untuk apa panjang umur. Kalau makin tua, makin jadi. Tak insaf-insaf. Maksiat dilakukan terus. Suruhan-suruhan Allah diabaikan. Dunia dan dunia yang difikirkan. Untuk apa? Sedangkan kematian boleh datang bila-bila masa. Oleh sebab itu, baca doa ini. Sebagaimana Nabi SAW pernah tegur angkelnya, Abbas, ketika ditimpa sakit yang berat. Lalu angkelnya Abbas minta mati. Ya Allah, aku tak tahan dengan penyakit ini. Matikan aku. Lalu Nabi Muhammad SAW tegur, ya ammi, wahai pak cik, jangan minta mati. Karena musibah yang menimpamu. Jangan minta mati. Tapi andai kata pak cik terpaksa berbuat demikian, mintalah secara berlapik. Lalu Nabi baca doa yang sama. Nabi ajar angkelnya Abbas, ya Allah, hidupkanlah aku, sihatkanlah aku, panjangkan usiaku. Sekiranya perpanjangan usia itu baik bagiku. Dan matikanlah aku, ya Allah. Sekiranya kematian menurut ilmu-Mu baik bagiku. Itu dia. Sama. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi kepada angkelnya, Nabi juga ajar kepada Yasir, Ammar bin Yasir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan permintaan Yasir berikutnya. Selanjutnya Ammar bin Yasir mohon lagi kepada Allah. Apa dia permohonan berikutnya? Yang kita juga bagus memohon. Allahumma inni as'aluka khasyatak fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu punya rasa takut
ketika gaibku dan ketika nyataku. Maksudnya, aku mohon kepadamu ya Allah, agar kau berikan kepadaku rasa takut. Sama ada ketika itu aku sedang keseorangan, jauh dari kenalan, jauh dari famili. Itu maknanya gaib. Gaib maknanya tak nampak oleh kenalan, oleh ibu bapa, oleh pasangan, oleh anak-anak, oleh saudara mara. Itu al-ghaib. Wasyahadah. Begitu juga kau tanamkanlah rasa takut ketika aku berada di khalayak ramai. Itu maksudnya. Itu sebabnya dalam pelajaran Al-Asma'ul Husna kita selalu sebut. Di antara faedah belajar Al-Asma'ul Husna, kita akan jadi orang baik. Mengapa jadi orang baik? Nama Allah Al-Alim, Maha Mengetahui. Dan Allah mengetahui sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Allah tahu perbuatan kita walaupun kita seorang diri. Selain Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita buat yang zahir atau apa yang ada di dalam hati, keimanan kita juga meyakini di kiri kanan ada malaikat pencatat. Itu sebabnya iman perlu dimasukkan dulu kalau ingin jadi orang yang baik. Oleh sebab itu, andai kata kita jadi orang baik ketika di khalayak ramai, tapi ketika outstation, ketika overseas, macam-macam kelakuan yang tak senonoh kita lakukan. Perintah-perintah Allah seperti salat, tutup aurat. Kita dah tak salat dan tidak tutup aurat lagi. Kita buat perkara-perkara tak senonoh. Karena ketika itu kenalan kita tidak bersama kita. Bila itu terjadi, maknanya iman kita tidak mantap. Iman kita terhadap Al-Asma'ul Husna tidak mendalam. Itu di antara faedah kita belajar nama-nama Allah. Kita lebih takut kepada Allah daripada takut CCTV. Kita lebih takut kepada Allah daripada takut kamera ketika speed di highway. Bukankah dengan bersikap demikian kita akan jadi orang baik? Akan buat suruhan Allah tak kira di mana kita berada. Akan jauhi larangan Allah tak kira di mana kita berada. Tetap kita jauhi perkara-perkara yang boleh mengundang murka Allah. Itu maknanya. Allahumma inni as'aluka wa as'aluka khasyiatak fil ghaibi wasyahadah. Aku mohon agar Engkau tanamkan, masukkan rasa takut dalam diriku. Tak kira ketika aku bersendirian atau ketika aku berada di khalayak ramai. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita juga mohon kepada Allah. Ini ada kaitan dengan topik. As'aluka tsabata ala kalimatil ikhlas wa kalimatal haq. Aku mohon kepadamu ya Allah agar aku senantiasa ikhlas. Ikhlas maknanya mentauhidkan Allah.
Kalau ikhlas selalu diartikan dengan tauhid. Kalau tauhid lawannya syirik. Ikhlas juga lawannya syirik. Coba perhatikan apa yang terkandung dalam suratul Ikhlas. Tauhid. Lawan ikhlas bukan hanya riya. Riya itu disebut oleh Nabi sebagai syirik kecil. Gara-gara syirik kecil pun membuat amal kita jadi hancur, musnah, tak diterima, apalagi syirik besar. Ini memberi isyarat kita mohon kepada Allah supaya ikhlas dalam segala dan dalam segala keadaan. Ikhlas dalam menyampaikan kebenaran. Bukan minta dipuji. Bukan. Buktinya, keikhlasan yang kita sampaikan ini, kebenaran berdasarkan Quran dan Sunnah, lalu dicemooh, dicaci, kita akan terus, tidak akan serik, tidak akan give up. Itu menunjukkan keikhlasan kita. Sebab yang kita harap reda Allah, bukan reda manusia. Itu sebabnya para jemaah bila dah tahu begitu kedudukannya dalam Islam dan nilai baik pengetahuan ini, share kepada saudara mara yang kita sayangi. Share pada kawan-kawan. Mengapa takut? Bila takut, maknanya keikhlasan awak dah mula tercemar. Oh, dia itu mau share kita terhadap karena kita selalu puji. Nah, itu maknanya keberanian kita menyampaikan kebenaran karena mengharap pujian orang. Tak salah ada rasa gembira. Tapi kebenaran yang kita coba sampaikan lalu kita dipulaukan, kita tidak ditegur. Bila kita berhenti menyampaikan kebenaran, bila kita berhenti memberi nasihat, itu bermakna dah mula tercemar keikhlasan kita. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, setinggi-tinggi mujahid, pejuang kebenaran. Siapa mereka? Yaitu orang yang berani mengatakan kebenaran walaupun di depan raja yang zalim. Walaupun padahnya dia akan dibenci, walaupun padahnya dia akan dipenjara, walaupun dia akan dibunuh, walaupun dia akan digantung, dia tetap cakap yang benar. Itu baru ikhlas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, wa as'aluka na'iman la yanfa, la yanfad. Aku mohon ya Allah agar Engkau kurniakan aku nikmat yang tidak putus-putus. Nikmat yang tidak putus-putus. Maknanya dapat nikmat senantiasa.
Kita juga mohon supaya diberi oleh Allah qurrata a'yun la yanqati'. Sesuatu yang menyedapkan pandangan kita, yang tak putus-putus. Satu di antaranya makna qurrata a'yun di sini adalah syurga. Sebab nikmat dalam syurga memang tak putus-putus. Lebih-lebih lagi bila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa as'aluka ridha bil qada. Aku mohon ya Allah agar Engkau beri aku redha terhadap apa yang telah Engkau tetapkan. Bukan hanya aku redha suka ketika dapat nikmat yang menyenangkan, tapi berilah aku juga redha walaupun ketika itu aku ditimpa musibah. Kita mohon agar Allah beri kita redha. Sebab hadirin dan hadirat, nilai redha Allah ini luar biasa. Ada satu riwayat Allah datang ke syurga, lalu bertanya kepada penghuni syurga, apa yang kamu dapat, wahai penghuni syurga, terhadap apa yang telah aku janjikan? Semua penghuni syurga jawab, sungguh hebat ya Allah. Tak terbayang oleh kami akan dapat ganjaran seperti ini. Nikmat yang luar biasa yang pernah digambarkan oleh Nabi di dalam satu hadis, al-jannatu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar. Syurga ialah apa yang matamu tak pernah tengok keindahan sebelumnya, yang telingamu tak pernah dengar kemerduan suaranya, yang akalmu tak pernah terfikirkan akan kehebatannya. Itu syurga. Lalu Allah tanya, apa yang kamu dapat? Pantaslah, wajarlah kalau penghuni syurga semua jawab, luar biasa ya Allah. Tak terbayang oleh kami sebelumnya. Lalu Allah tanya, mau tak kamu sekalian, hai penghuni syurga, aku berikan lebih daripada apa yang kamu sudah nikmati? Semuanya jadi terkejut, jadi teruja. Ya Rabb, ada lagikah nikmat selain yang kami telah nikmati ini? Ada, kata Allah. Langsung Allah sebut, redha ya. Nikmat yang paling tinggi adalah redhaku. Itu sebabnya dalam doa kita selalu memohon redha dulu baru syurga. Allahumma inni as'aluka redhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon redhamu dan syurga. Disebut redha dulu baru syurga. Sebagaimana kita mohon agar dilindungi dari murka Allah dulu baru neraka. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku mohon dilindungi dari murkamu dan neraka. Sebab orang bila mendapat murka memang tempatnya neraka. Orang apabila dapat redha memang tempatnya syurga. Ini dia permintaan kita. Wa as'aluka ridha bil qada. Engkau tetapkan untukku apapun. Jadikanlah hatiku agar redha. Bukan saja terhadap nikmat, tetapi juga terhadap musibah. Itu sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, jangan lupa
ikuti kuliah duha hari Ahad nanti, jam 10.30. Ustaz sudah tulis satu topik, 4 jenis manusia bila berhadapan dengan musibah. 4 jenis manusia. Ada namanya zalimun. Ini jenis yang paling buruk. Bila ditimpa atau mendapat ujian, mereka marah-marah, menyumpah-nyumpah. Itu zalimun. Golongan yang kedua, ini yang baik. As-sabirun, orang-orang yang sabar. Ada lagi 2 yang lebih baik daripada sabar. Ar-radun, orang yang reda terhadap musibah tersebut. Nah, ada lagi yang paling tinggi daripada ar-radun, yaitu asyakirun. Malah mereka bersyukur, berterima kasih dengan ujian tersebut, sebab ganjarannya luar biasa di akhirat nanti. Jangan lupa ikuti kuliah duha 10.30 hari Ahad 24 hari bulan September nanti. Dan baca dengan baik nota 4 muka surat yang Ustaz akan kirim, insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selain itu kita juga minta wa bardal aish ba'dal maut. Ya Allah, kesejukan hidup setelah aku mati. Maknanya hidup yang baik setelah aku mati. Sama ada di alam barzakh dapat nikmat kubur, atau di alam akhirat dapat nikmat syurga. Itu maksudnya. Sebab kita beriman bahawa manusia dicipta oleh Allah untuk hidup kekal abadi selama-lamanya. Cuma mesti berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Nikmat atau siksaan yang hakiki bukan di sini, di alam akhirat. Nikmat yang sebenar-benar nikmat bila masuk syurga. Azab, sebenar-benar azab, kesusahan bila masuk neraka. Na'udzubillah. Sebelum itu di alam kubur ada nikmat kubur, ada azab kubur. Bukan di sini. Kalau ada orang caci kita setelah kita menyampaikan kebenaran, sabar saja. Yang mencaci itu apabila tidak minta maaf, dia akan jadi muflis hakiki, bankruptcy, sebagaimana yang kita jelaskan beberapa hari yang lalu. Nah, nikmat yang paling tinggi sekali, kita minta diberi oleh Allah peluang untuk melihat wajah Allah. Lazatan nazar ila wajhillah. Kelezatan ketika melihat wajah Allah. Hadirin dan hadirat, memang betul di dunia kita tidak dapat melihat Allah. Jangankan kita orang biasa, semua nabi, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hayatnya tidak dapat melihat Allah. Tetapi dalam Al-Quran disebut, dalam ilmu akidah disebut, orang-orang dalam syurga berpeluang untuk melihat wajah Allah. Dan melihat wajah Allah adalah nikmat yang paling tinggi.
Ini sebagaimana tafsir dalam surat Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, ucapan Tuhan yang Maha Pengasih. Tafsirannya, Allah datang ke syurga, Allah beri salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Selamat sejahtera untuk kamu sekalian, wahai penghuni syurga. Lalu penghuni syurga yang sedang enjoy, berseronok-seronok, makan, minum, hiburan, pasangan, akhirnya mendongak ke atas. Tiba-tiba mereka melihat wajah Allah. Ketika itulah Allah memberi salam, salamun qaulam mir rabbir rahim. Mata mereka tidak berkedip. Begitulah lebih kurang istilahnya. Karena terpesona betapa indahnya wajah Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak melihat wajah Allah di akhirat nanti. Dan terakhir kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala hiasi diri kita ini dengan hiasan iman. Selain itu kita juga minta kepada Allah agar kita mendapat hidayah dan memberi hidayah kepada orang lain. Huda atau muhtadin. Bukan saja dapat hidayah, tapi dapat memberi hidayah kepada orang lain. Itu sebabnya di setiap topik Ustaz ada tulis. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, topiknya ini diambil dari kitab sekian, muka surat sekian. Sila share kepada kawan-kawan agar sama-sama mendapat manfaat di dunia dan di akhirat. Itu maknanya. Kita mesti berdakwah semampu yang kita boleh. Hadirin dan hadirat, sekali lagi, ini doa yang diajar oleh Nabi dan hadis ini sahih. Kalau dah kita dapat hafal lagi bagus, baca dalam doa, khasnya ketika sujud. Sebab Nabi bersabda, tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah ketika sujud. Oleh sebab itu, perbanyakkan doamu di dalam sujud. Kalau tidak hafal pun kita baca di luar salat, setelah salat, lebih-lebih lagi ketika sepertiga akhir malam, Allahu Akbar. Doa tersebut dijamin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla.